Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas B1 Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Matematika, dengan NIM 19510058. Jadi, di video kali ini, saya akan membuat tugas Excel, yaitu mengenai membuat laporan keuangan perusahaan pada Microsoft Excel di PT Bersinar Terang pada bulan Desember 2022. Jadi saya akan mengerjakan instruksinya sesuai dengan soal yang ada di bawah saya ini. Mari kita simak videonya atau mari kita buat Excelnya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah soal ujian ICT kelas non-reguler 2019. Yang pertama, membuat laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, judul laporannya itu adalah daftar gaji karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember 2022. Ditulis huruf kapital, font Cambria size 14. Mari kita tulis. Nomor 14, teman-teman. Sudah, lanjut kita ke buatlah tabel sebagai berikut. Ini videonya akan dipercepat. Setelah videonya akan kembali normal setelah saya membuat tabelnya, karena tabelnya ini harus dibuat secara manual. Tabel pada soal telah dibuat. Langkah selanjutnya itu adalah nomor 5. Gaji pokok ditetapkan sesuai dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut. Tabel tersebut adalah tabel untuk membantu kita pada saat membuat gaji pokok pada tabel utama, yaitu VLOOKUP apabila yang kita kenal atau vertikal ya. Jadi kita ke bawah, vertikal itu ke bawah. Jadi maka kita harus membuat tabel tersebut. Agar terdapat format rupiahnya itu ada RP-nya dan terdapat komanya, maka kita harus ke custom. Saya telah mengcustom ini kurang panjang. Setelah membuat tabel pokok, kita lanjut instruksi ke nomor 6, yaitu tunjangan sebagai berikut. Ini tabel tunjangan. Kita bikin sebelahnya dengan satu kolom. Lanjut kita ke nomor 7, yaitu jam kerja normal 160 jam. Terus yang ke-8-nya itu adalah kategori karyawan. Kategori karyawannya itu ada 2 tipikal, yang satu lebih dari 160 jam itu sama dengan A, dan B itu kurang dari 160 jam sama dengan B. Jadi untuk mengisi tabel kategori ini kita memerlukan rumus ini sama dengan dalam kurung. Apabila jam kerja ketua ini lebih dari sama dengan 160, maka kita kutip 2 ada kategori A, kutip lagi, kutip 2, koma, dan kutip 2 B, koma, lalu tutup kurung. Apabila kategori karyawan lebih dari sama dengan 160, berarti itu dikategorikan A. Kita telah mendapatkan rumusnya, maka kita gerak saja ke bawah agar lebih cepat. Keluar. Terus kita ke step selanjutnya itu adalah mengisi gaji pokok. Untuk mengisi kolom gaji pokok, kita memakai rumus VLOOKUP. Agar si gaji pokok ini, maka rumusnya itu adalah sama dengan VLOOKUP
dalam kurung, kita blok pendidikannya, lalu koma, lalu kita blok tabel perbantuan untuk gaji pokok. Jangan lupa setelah perbantuan itu kita tekan F4 untuk terdapat absolutnya, koma 2. Apa ini 2? 2 itu terdapat gaji pokok di kolom kedua kan, yang di blok di tabel perbantuan ini. Nah, lanjut kita koma 0 dalam kurung, terdapat 5 juta ya. Untuk S3 itu terdapat 5 juta. Apabila kita sudah tembusnya, maka kita drag saja ke bawah. Lalu agar kita tidak bingung-bingung, lanjut saja setelah ke gaji pokok ini kita ke tunjangan jabatan dulu ya. Untuk tunjangan jabatan ini, jadi kita memakai rumus if error. Kenapa if error? Karena if error itu untuk memunculkan nilai dari si tunjangan jabatan ini. If error caranya adalah sama dengan if error terus di lookup, jangan lupa di lookup dalam kurung lagi itu blok salah satu arahan atau tabel dari jabatan. Contohnya ini, kita ke ketua, terus koma, terus blok lagi semuanya. Lalu jangan lupa untuk memunculkan absolut F4, koma, terus koma 2 lagi, karena si nilai dari tunjangan jabatan itu terdapat di kolom 2, koma 2, lalu koma false dalam kurung, koma 0. Nah, untuk tunjangan ketua itu adalah 10 juta. Untuk tunjangan jabatan ini tidak bisa kita di drop ke bawah gara-gara memang harus memasukkan si jabatannya satu persatu. Untuk tabel tunjangan jabatan ini sudah selesai dengan menggunakan rumus if error. Untuk selanjutnya kita sesuai dengan arahan di soal, yaitu nomor 9, transport dihitung 27.500 per jam kerja dan tidak terkena pajak. Kita ke kolom transport. Untuk mengisi transport ini yaitu adalah per jam kerja. Jadi kita mudah saja untuk menentukan transport ini berapa, yaitu sama dengan lalu kita blok sama dengan dalam kurung blok jam kerjanya, lalu dikali atau bintang 27.500 dalam kurung. Jadi senilai 4.400.000. Karena kita telah mengetahui rumusnya, maka kita blok bawah saja. Lanjut, kita setelah mengisi kolom transport, kita mengikuti arahan selanjutnya, yaitu nomor 10. Nomor 10 itu uang lembur 50.000 per jam apabila lebih dari jam normal. Berarti kita ke kolom uang lembur. Untuk mengisi kolom uang lembur ini agak sedikit rumit karena terdapat beberapa sel, tapi kita tetap menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if dalam kurung berkesinambungan dengan jam kerja, maka kita blok saja jam kerjanya, jam kerja, lalu lebih dari 160, kan jam normalnya itu adalah 160.
160, koma, lalu jam kerja dikurang 160 dalam kurung, lalu dikali 50. Nah, berarti uang lembur untuk ketua itu adalah 0. Kita telah mengetahui rumus untuk kolom uang lembur ini, maka kita drag saja ke bawah agar lebih cepat. Nah, setelah kita dapat, lanjut kita ke instruksi selanjutnya, yaitu nomor 11. Jika kurang dari jam normal, maka ada potongan 25.000 per jam dihitung dari kurangannya. Maka kita ke kolom potongan. Sama seperti halnya dari uang lembur, kalau uang lembur itu lebih dari 160, untuk kolom potongan ini kita memakai kurang dari 160 jam. Jadi kita sama memakai rumus if sama dengan if dalam kurung jam kerjanya itu 160 kurang dari 160, sama lanjut ke drag lagi 100 jam kerja dari sebuah jabatan, lalu dikurang jam kerja 160 dikurang jam kerja. Kurung dikali berapa? 25.000. 0 juga. Lalu setelah mengetahui, maka kita akan drag ke bawah. Nah, lanjut kita apabila telah mengisi kolom potongan, lagi ke instruksi selanjutnya, yaitu nomor 12. Bonus 500.000 diberikan kepada staf yang bekerja lebih dari 160 jam dan tidak terkena pajak. Ini kolom ini khusus untuk staf itu berguna. Kita ke kolom bonus. Kolom bonus ini rumusnya sangat mudah, sama seperti halnya yang rumus sebelumnya, yaitu memakai if. Jadi dengan if dalam kurung jam kerja dari si staf tersebut ya 16, terus apabila lebih dari 160, kita ke bawah saja. Setelah mengisi kolom bonus, maka kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu nomor 13. PPh diberikan kepada karyawan yang memiliki gaji kotor di atas 5 juta. Nah, untuk mengisi kolom PPh ini, maka kita harus tahu berapa gaji kotor dari setiap karyawan tersebut. Untuk mengisi kolom gaji kotor ini seperti hanya pengurangan biasa, tetapi kita memakai Excel. Berarti sama dengan kurung uang pokok tambah uang lembur ditambah uang jabatan, lalu dikurang potongan, kurang ditambah ini tunjangan jabatan dikurang potongan dalam kurung berarti 15 juta. Karena kita telah mengetahui rumusnya, maka kita drag saja ke bawah agar mengatakan lebih cepat.
Setelah kita mengetahui gaji kotor, maka kita akan bisa mengisi PPh 15% ini, di mana instruksinya itu adalah PPh diberikan kepada karyawan yang memiliki gaji kotor di atas 5 juta. Maka seperti biasa, untuk mengisi kolom rumus PPh ini adalah rumusnya sama dengan if dalam kurung gaji kotor apabila lebih dari 5 juta, maka atau koma gaji kotor maka gaji kotor dikali 15% apabila tidak, atau koma 0. Nah, kita telah mendapati hasilnya itu 2.250.000 untuk PPh per bulannya. Kita sudah mengetahui rumusnya, maka kita drag saja ke bawah agar cepat mengerjakannya. Setelah mengetahui PPh-nya, kolom PPh-nya, maka di keseluruhan tabel ini yang belum terisi itu adalah gaji bersih. Untuk gaji bersih pun sama seperti halnya tadi, yaitu kita memakai rumus sama saja secara manual. Jadi dalam kurung gaji kotor ditambah transport ditambah bonus lalu dikurang PPh atau kurung 17.150.000. Kita telah mengetahui rumusnya, maka kita drag saja ke bawah agar mengerjakan cepat. Apabila kita telah mengetahui atau telah mengisi keseluruhan kolom tersebut, maka tugasnya sudah selesai, tetapi ini terdapat instruksi dari nomor 14, yaitu hitung juga berapa total gaji yang harus dibayarkan perusahaan. Yang pertama, yang kedua, berapa rata-rata jam kerja karyawan. Yang ketiga, berapa persen karyawan yang bekerja kurang dari 160 jam. Yang nomor D, berapa total pajak yang dibayarkan perusahaan. Yang nomor E, berapa persen staf yang memperoleh bonus. Nah, setelah ini mari kita isi di kolom sebelah rumus sama dengan sum atau jumlah keseluruhan, maka kita akan blok dari gaji bersih si seluruh karyawan. Setelah kita blok dengan atau setelah kita blok tutup kurung, maka yang dibayarkan itu adalah 204.881.240 perak. Terus untuk rata-rata jam kerja karyawan, untuk menentukan rata-rata itu kita memakai rumus average kurung, lalu kita blok seluruh jam kerja dari karyawan, lalu kita kurung sama dengan yaitu 166. Ini salah, harusnya kita saja 166. Lalu persentase karyawan bekerja kurang dari 160 jam. Nah, untuk ini kita memakai rumus konflik kurung jam kerjanya kita blok, lalu koma kutip 100 kurang dari 110 kutip lagi kurung dibagi seluruh karyawan pada 20 dengan 0,45. Karena ini persentase, maka kita ubah formatnya menjadi persentase.
Lalu total pembayaran pajak sama seperti yang lalu pada gaji karyawan, kita memakai rumus SAM sama dengan SAM dalam kurung pajak kita blok keseluruhan dari atas sampai bawah kurung 14 juta. Lalu persentase bonus staff sama seperti halnya tadi persentase karyawan, kita memakai untuk mengisi persentase bonus staff juga sama seperti halnya persentase karyawan bekerja, kita memakai rumus kontif dalam kurung kita blok dari staffnya saja. Staffnya itu dari mulai ini ya, kita blok dari ini, kita blok sampai ke bawah, lalu koma dalam kurung per. Untuk dibaginya ini tidak dibagi ke seluruh karyawan, tapi dibagi stafnya saja yang ada 10. 0,6 apabila kita persentasekan menjadi 60%. Kita kasih tabel agar karena alhamdulillah semua kolom sudah terisi. Agar lebih menarik, mari kita edit keseluruhannya dengan memberikan warna atau memberikan tanda agar tidak terlalu pusing melihat. Jadi inilah keseluruhan dari daftar gaji karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember 2022. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.